Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus, selamat siang. Hari ini Minggu Prapaskah yang ketiga dan masih sekitar pertobatan yang mau diajak oleh gereja. Dan bacaan Injil hari ini mengisahkan dua kejadian yang dapat menjadi bahan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran tentang pertobatan. Itu kita bisa lihat dalam ayat 1-3 dan ayat 4 sampai dengan 5. Lalu sedangkan bagian kedua itu ayat 6 sampai dengan 9 itu berbicara tentang perumpamaan yang melengkapi terhadap ajakan pertobatan yang tadi. Dan dalam kejadian pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dia ingin menegaskan kembali tentang orang-orang yang mendapatkan hukuman karena tidak memberikan buah-buah yang baik. Orang yang tidak menghasilkan buah-buah yang baik, itu yang dikutuk oleh Yesus. Maka dalam kaitan dengan peristiwa buruk yang tidak dapat begitu saja dihubungkan dengan dosa, maka Yesus guru kita berkata kepada orang-orang yang datang kepada Yesus dengan peristiwa buruk demikian. Dia mengatakan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Yesus menjawab, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Statement yang kedua, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara yang demikian. Dengan pernyataan ini sebetulnya Yesus mau menegaskan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah bahwa peristiwa buruk tidak dapat dikaitkan secara langsung begitu saja dengan dosa. Walaupun akibat dari dosa pasti membawa yang namanya keburukan. Poin pertama. Poin yang keduanya, walaupun orang tidak mengalami peristiwa buruk, padahal mereka dalam keadaan berdosa, tidak dapat menyombongkan diri bahwa mereka dapat lepas dari akibat buruk terhadap dosanya tersebut. Maka Yesus hari ini meminta orang berdosa untuk mengalami pertobatan. Karena pelan tetapi pasti akibat buruk dosa akan dirasakan oleh pendosa. Maka dalam perumpamaan tentang pohon ara, Yesus memperhatikan bahwa pohon itu sudah beberapa tahun tidak berbuah. Hidup tidak boleh percuma dan sia-sia tanpa menghasilkan yang namanya kebaikan. Kata kuncinya itu. Hidup tidak boleh percuma dan sia-sia tanpa menghasilkan kebaikan. Bukan sebaliknya. Hidup jangan percuma dan sia-sia menghasilkan keburukan. Itu mah nggak usah diberitahu ya. Dengan gampang Anda melakukan itu semua. Dibalik logikanya nih, hidup kita jangan percuma dan sia-sia tanpa menghasilkan yang namanya kebaikan. Dan Yesus pun mengancam akan menebang pohon itu kalau tidak berbuah lagi. Maka dalam konteks ini, dalam pesan Injil hari ini secara sederhananya kita diingatkan kembali untuk berbuat baik dan menjadikan hidup itu berguna bagi orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kapanpun dan dimanapun dan untuk siapapun. Bukan hanya di saat dan tempat tertentu saja, tetapi demi semua orang yang ada di sekitar kita. Kata kuncinya tadi ya, demi semua orang yang berada di sekitar kita. Maka kalau kita mau merefer ke Injil-Injil sebelumnya mengatakan, apa bedanya kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik hanya kepadamu? Pendosa pun sama. Maka konteksnya ini, dalam teks dan konteks yang kita renungkan hari ini, maka ada sebuah istilah Latin yang mengatakan begini, dura lex sed lex, hukum itu keras tapi itulah hukum. Dipahami dulu nih. Hukum itu keras, tetapi itulah hukum. Dan ini merupakan penegasan dari pepatah yang hadir bersama dengan Yesus dalam penegasannya. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa.
Hukum itu keras, tetapi itulah hukum. Dan hari ini Yesus sebenarnya mau melukiskan sesuatu yang luar biasa. Yesus guru kita, kalau kita mau tak-atik dalam marga Batak, Yesus guru kita ternyata itu bukan hanya mempunyai hukum kasih atau sibarani, siap bagikan rahmat imani. Tetapi Yesus juga mau membagikan yang namanya hukum pelayanan, silalahi, siap layani yang ilahi. Tapi di balik itu, ia juga mempunyai namanya menawarkan hukum pertobatan, sitorus, siap bertobat terus. Dan akhirnya dalam kerangka ini kita diajak sampai dan layak untuk menuju ke sinaga, siap naik ke surga. Gampangnya begitu kalau kita mau otak-atik. Maka pertobatan itu kan konteksnya begitu. Sibarani, siap bagikan rahmat imani. Lalu masuk ke silalahi, siap layani yang ilahi. Setelah itu terjadi, lalu masuk ke sitorus, siap bertobat terus. Sampai ke sini, akhirnya kita sampai ke sinaga, siap naik ke surga. Orang yang Batak gampang ya ingetnya ya. Camkan baik-baik itu supaya diingat. Maka hari ini sebetulnya kita diajak mau tidak mau bertobat. Maka kalau Anda mendengar kata metanoia, itu sebetulnya artinya tuh bertobat, tapi dalam bahasa aslinya Ibrani, Yunani, dia mau mengatakan tentang berbalik. Sederhananya begitu. Metanoia itu berbalik. Berbalik dari sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang baik. Menjadi sesuatu yang dulu tidak mencintai Allah, sekarang berbalik untuk mencintai Allah. Yang dulu kerjaannya itu hanya menjadi batu sandungan bagi banyak orang di sekitar kita, bahkan pelayanan di tempat ini, menjadi berbalik, menjadi apa? Orang yang membagikan kasih kepada banyak orang dalam pelayanan. Itu metanoia, pertobatan. Bahkan itu pun sebetulnya mau dikatakan bahwa disamakan dengan sebuah pohon ara yang tidak berbuah dan siap ditebang. Maka tawarannya begini, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang berbuah, yang tidak, pada akhirnya tidak untuk ditebang. Kita harus punya yang namanya 3 bahan dasar yang saya mau tawarkan. Bahan dasar yang pertama adalah pupuk. Yesus ada untuk menyuburkan. Ia jika mau berakar dalam iman yang hangat, kita butuh yang namanya pupuk rohani. Dan ini bisa didapatkan dengan kebiasaan kita untuk berdoa. Ia itu semacam akar. Dalam bahasa Latin, akar, karena akar itu menciptakan atau membuat buah. Maka jangan heran kalau saya lagi perjuangan untuk menumbuhkan akar-akar anggrek. Bagi saya lebih cepat untuk menumbuhkan yang namanya spike baru untuk bunga. Tapi untuk menumbuhkan akar itu lebih lambat. Akar yang hidup yang kuat itu pada akhirnya juga memperkuat bagaimana anggrek tersebut itu berbunga, mengeluarkan spike baru, lalu mengeluarkan bunga yang indah. Maka akar itu menciptakan buah. Tanpa doa, sebetulnya iman kita tidak punya yang namanya cinta. Dan cinta kita tidak yang tak berlandaskan iman. Padahal iman tanpa cinta takkan bisa berbuah. Dan cinta tanpa iman hanyalah sebuah gerak atau gejolak rasa yang gampang diombang-ambingkan ke sana kemari. Maka mungkin Anda punya iman, mungkin, tapi Anda tidak punya namanya cinta. Maka kalau Anda tidak punya cinta bersama dengan iman Anda, maka iman akan gampang dikombang-ambingkan. Mendengarkan sesuatu yang jelek dipercaya. Untuk memuji orang dipercaya. Tapi ajakan untuk mencintai orang lain yang jatuh dalam dosa lebih sulit. Jangan-jangan iman yang selama ini yang kita punya belum didasari dengan cinta yang kuat. Itu yang pertama. Bahan dasarnya. Bahan dasar yang kedua, saya mau menawarkan air. Yesus datang untuk menyegarkan.
Jika mau bertumbuh dalam persaudaraan yang bersahabat, kita butuh yang namanya air rohani. Dan ini bisa didapat dengan kebiasaan berbagi. Maka ada trilogi dasar, harapan, iman, dan juga kasih. Adapun salah satu metode sederhananya yang bisa kita mulai dan diperbuat secara nyata adalah 3S. Senyum, sapa, dan salam. Shalom itu artinya damai, berbagi damai dengan 3S ini. Kita bisa mulai belajar berbagi kepada sesama di sekitar hidup kita yang mungkin sedang dalam keadaan haus serta dahaga pada sebuah senyuman, sapaan, dan kedamaian. Itu bahan dasar yang kedua. Bahan dasar yang ketiga adalah matahari. Yesus ada untuk menghangatkan. Maka jika mau berbuah dalam karya yang bersemangat, kita perlu kehangatan sinar matahari. Dan ini bisa didapat dengan kebiasaan bersyukur akan sinar kasihnya yang kita rasakan dalam perjumpaan dan keseharian hidup sesama dan juga lewat alam semesta. Dan rasa syukur yang terus-menerus membuat isi hati dan gejolak hidup kita menjadi hangat sehingga sinarnya juga dapat dibagikan dan dirasakan oleh orang lain. Yang pasti hari ini, dalam inti bacaan Injil hari ini dan semua bacaan hari ini, Tuhan selalu turun tangan untuk melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ringan tangan untuk memberi yang namanya kesempatan yang baru kepada kita. Maka dua ciri khas Tuhan hari ini harusnya juga dibarengin dengan sikap kita mau belajar untuk mempunyai 3 sikap dengan 3 bahan dasar tadi. Pupuk, air, dan juga matahari. Dan ini bisa kita mulai dari hidup kita dulu, bukan dilempahkan kepada orang lain. Hidup kita dulu dari mulai hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap harinya. Itu konteksnya semuanya yang kita rasakan hari ini. Maka secara sederhana, saya akan menutup dalam kerangka khotbah saya dengan sebuah nyanyian refleksi sebetulnya. Pertobatan, metanoia, berbalik. Maka berbalik ini pun sebetulnya bisa kita lihat dalam kerangka kalau aku belum mencintai Allah, maka pertobatan hari ini aku mau berbalik untuk lebih mencintai Allah. Begitu, judulnya Kamu. Semoga dipahami. Ada nggak teksnya? Ada ya, ini boleh lihat nih. Ayo. Aku tak mengerti yang terjadi dalam hidupku, kagum padamu. Kamu yang kini hadir dalam hidupku untuk diriku. Kamu temani aku. Hanyalah dirimu yang aku mau, yang aku mau. Yang aku mau. Aku tak bisa bohongi lagi perasaanku kepadamu. Aku hanya ingin kamu untuk diriku, hanya untukku. Kamu temani aku. Hanyalah dirimu yang aku mau, yang aku mau. Izinkan aku memilikimu,
Kan ku jaga kamu sepanjang umurku, kan ku bawa terbang bersamaku. Ku pastikan kamu takkan terjatuh bersamaku. Kamu temani aku, hanyalah dirimu yang aku mau, yang aku mau. Izinkan aku memilikimu, kan ku jaga kamu sepanjang umurku, kan ku bawa terbang bersamaku. Ku pastikan kamu takkan terjatuh. Oh, izinkan aku memilikimu, kan ku jaga kamu sepanjang umurku, kan ku bawa terbang bersamaku. Ku pastikan kamu takkan terjatuh bersamaku. Semoga ini menjadi refleksi bersama untuk kita yang hendak menjalani pertobatan. Maka satu pantun terakhir, ada kolam di Taman Safari. Mari beriman mendalam setiap hari.